Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul, bertemu, bersilaturahmi, utamanya pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi dari Politeknik Sri Bisnis Tegal. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Baik, kepada yang terhormat dari pihak Politeknik Sri Bisnis, kemudian kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, mungkin pada hari ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, yaitu Ibu Indah Eko Cahyani dalam nanti membuka. Kemudian semua peserta didik SMK Negeri 1 Slawi dan segenap alumni serta sahabat SMK Negeri 1 Slawi. Baik, untuk efisiennya waktu, marilah kita segera saja mulai kegiatan ini. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama dengan bacaan basmalah. Untuk kegiatan ini, selain di link Zoom, juga bisa disaksikan pada fanpage Humas SMK Negeri 1 Slawi. Baik, untuk yang pertama, marilah kita coba ikuti bersama sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Kepada Ibu Indah Eko Cahyani, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Indah, bisa diaktifkan. Ya baik, sepertinya Bu Indah mengalami kesalahan teknis ya, mungkin nanti akan menyusul. Baik, kalau demikian langsung saja kita akan masuk ke dalam kegiatan sosialisasi. Untuk kegiatan sosialisasi dalam hal ini akan dipandu langsung oleh ini Ibu Indah Eko Cahyani. Monggo di unmute Ibu Indah mic-nya, kemudian videonya diaktifkan untuk memberikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan kepada Ibu Indah Eko Cahyani. Oke, sudah masuk ya. Mohon maaf, ini agak berisik di ruangan kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Sri Bisnis Tegal, yang kami hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kesiswaan Sri Bisnis Tegal, yang kami hormati Wakahumas SMK Negeri 1 Slawi, kemudian dari pihak Bank Jateng Cabang Brebes,
kemudian FIF Group dan CV Rezeki Abadi yang kami hormati pula, serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, jadi karena ada acara, jadi kami atas nama Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sedikit sambutan pada acara sosialisasi di bisnis. Pada dasarnya dari SMK Negeri 1 Slawi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu semua, dari Politeknik STI Bisnis maupun dari pihak-pihak yang lain. Semoga dengan kegiatan ini apa yang akan disampaikan dari Bapak Ibu semua bisa bermanfaat bagi putra-putri kami, bagi siswa-siswi kami untuk kedepannya, untuk memberikan sedikit pencerahan karena memang biasanya Bapak Ibu datang ke sekolah kami ya, jadi karena di masa-masa pandemi seperti ini, jadi ya mau tidak mau harus kita maklumi bersama seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena mohon maaf saya juga tidak bisa mendampingi sampai akhir karena kebetulan hari ini ada beberapa kegiatan yang harus kami dampingi. Kiranya itu saja, semoga apa yang Bapak Ibu berikan dari Politeknik STI Bisnis dan teman-teman yang lain bermanfaat bagi siswa-siswi kami, bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah Eko Cahyani yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam hari ini membuka kegiatan sosialisasi dari Politeknik STI Bisnis. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung mulai kegiatan ini. Untuk acara akan dipandu penuh oleh Mbak Alfi Putri, beliau dari Humas Politeknik STI Bisnis. Kepada Mbak Alfi Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SMK Negeri 1 Slawi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyapa adik-adik semua yang kelas 12 dari SMK Negeri 1 Slawi ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfi Putri Rahmawati. Saya sebagai moderator nanti yang akan mengatur jalannya seminar atau webinar via Zoom kali ini ya. Sebelum dimulai acaranya, mungkin saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada video sambutan dari Direktur Politeknik STI Bisnis. Nanti selanjutnya akan ada penyampaian materi tentang Politeknik STI Bisnis yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Wawan Nurdiansyah MM. Dan yang selanjutnya akan ada berbincang dengan mahasiswa Polsti langsung yang sudah tertempatkan kerja. Nanti ada Mbak Ika Nuraini, Mbak Yusviana Dewi Pratiwi, Mbak Norma Hoirunida, dan Mbak Winda Asmara. Dan yang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi. Dan yang terakhir adalah penutupan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Jam 9:16. Mungkin saya akan sharekan terlebih dahulu video sambutan dari Ibu Umi Fadila Fatoni selaku Direktur Politeknik STI Bisnis. Nanti mau disimak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Umi Fadila Fatoni, Direktur Politeknik di Bisnis Tegal. Di era revolusi industri saat ini, pengusaha-pengusaha di luar sana, dunia usaha dan dunia industri di luar sana sangat-sangat membutuhkan generasi-generasi yang penuh dengan keyakinan, generasi-generasi yang penuh dengan kompetensi yang luar biasa. Skill dan kompetensi menjadi faktor utama menentukan bahwa kita bisa bergabung dengan dunia usaha atau tidak. Untuk itu, Politeknik STI Bisnis memberikan solusi. Bahwasannya Politeknik STI Bisnis Tegal hadir di tengah-tengah kota Tegal untuk memberikan sebuah peluang. Peluang untuk memberikan jaminan penempatan kerja. Untuk itu, bagi adik-adik SMA, SMK, ataupun lulusan dari madrasah aliyah atau sederajat, jangan khawatir, jangan bingung-bingung. Di Kota Tegal sudah ada perguruan tinggi yang memberikan solusi terbaik, solusi tepat, solusi untuk menghadapi dunia kerja. Untuk itu, Politeknik STI Bisnis Tegal memberikan beberapa beasiswa-beasiswa menarik. Di antaranya ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa prestasi, beasiswa advokasi, beasiswa hafiz Quran, beasiswa yayasan, dan yang nggak kalah pentingnya adalah beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Politeknik STI Bisnis. Politeknik STI Bisnis telah bekerja sama lebih dari 100 perusahaan yang ada di Kota Tegal dan sekitarnya. Politeknik STI Bisnis memiliki 2 kelas, eksekutif dan bisnis. Eksekutif dengan jaminan penempatan kerja bagi lulusan mahasiswa-mahasiswinya, sementara kelas bisnis buka 2 kelas, yaitu kelas bisnis pagi dan bisnis malam ataupun sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itulah video sambutan dari Ibu Umi Fadila Fatoni SMM yang selaku Direktur Politeknik STI Bisnis. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi tentang Politeknik STI Bisnis yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Wawan Nurdiansyah SEMM. Silakan Bapak Wawan Nurdiansyah untuk mengisi materi tentang Politeknik STI Bisnisnya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah ya, yang saya hormati Bapak Imron Effendi, SPD MPD, yang pada kesempatan kali ini tadi sudah dibuka langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Indah Eko Cahyani, SPD MPD. Yang saya hormati juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Agung, yang alhamdulillah selalu kooperatif dengan Politeknik STI Bisnis, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk sharing, memberikan informasi mengenai perguruan tinggi, yaitu Politeknik STI Bisnis. Tentu dengan suasana dan sesi yang berbeda ya, dibandingkan mungkin dengan beberapa tahun sebelumnya, yang mana pada kesempatan hari ini sosialisasi Politeknik STI Bisnis ini dilakukan via daring ya, atau via Zoom meeting, yang pasti tidak mengurangi niat kita ya, silaturahmi secara langsung. Semoga nantinya apa yang bisa kami berikan informasi ini bisa bermanfaat secara informasi untuk seluruh siswa-siswi, khususnya SMK 12, SMK 1 Slawi kelas 12. Tentu dengan adanya virtual seperti ini tidak mengurangi rasa silaturahmi ya, yang mana yang biasa kita lakukan di kelas seperti itu. Insya Allah nanti ada penyampaian ya mengenai profil dan juga prospek bagaimana nantinya
mahasiswa-mahasiswi Politeknik Bisnis ini akan menyampaikan langsung ya terkait dengan testimoni ya, yang alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa kita yang sudah tergabung di Zoom ini, yang saat ini sudah bertempatan kerja dan mungkin sedang bekerja, menyempatkan untuk bisa bergabung di Zoom meeting ini. Mohon izin mau saya share mengenai PowerPoint. Sudah muncul ya, Mbak Alfi? Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk menyampaikan gambaran mengenai Politeknik Bisnis Tegal. Politeknik Bisnis ini salah satu perguruan tinggi ya yang berada di Tegal, yang mana Politeknik Bisnis ini memiliki orientasi hampir ya bisa dikatakan sama seperti dengan SMK Negeri 1 Selawi, yaitu vokasi. Namun dalam kesempatan kali ini perguruan tinggi kami ya termasuk vokasi yang orientasinya link and match-nya dengan dunia industri. Jadi alhamdulillah beberapa mahasiswa-mahasiswi kita yang saat ini masih kuliah, rata-rata sebelum lulus sudah tertempatkan kerja, dan mereka alhamdulillah sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan pastinya ya kan, bisa meringankan beban orang tua, bisa membantu orang tua juga ya, dan insya Allah bisa membuat bangga orang tua. Nah, jadi Politeknik Bisnis ini berada di Jalan Air Hakim. Nah, jadi buat rekan-rekan kelas 12 yang biasanya sering intens ke Tegal ya, di Jalan Air Hakim ini tepatnya kalau misalnya dari arah selatan itu berada sebelum Jogja Mall. Nah, di situ kampus kami Politeknik Bisnis yang memang memiliki jaminan penempatan kerja kepada mahasiswa-mahasiswinya. Ya, tentu sebelum lulus ini nanti mahasiswa-mahasiswi kami ya setiap semesternya, khususnya ketika memasuki semester-semester akhir itu ada semacam mata kuliah tambahan ya berupa soft skill. Nah, soft skill inilah yang nantinya akan membekali seluruh mahasiswa-mahasiswi kami untuk siap masuk ke dunia kerja. Biasanya kita mengundang beberapa profesionalisme ya dari beberapa relasi perusahaan kami, yang mana mereka memberikan soft skill, training soft skill kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa kami. Khususnya adalah materi mengenai persiapan masuk ke dunia kerja. Nah, tentu pada saat proses penempatan kerja nanti, yaitu di semester 5 ya, atau semester 4 juga ada beberapa yang bisa masuk di semester 4, kemudian fokus kami bagaimana di semester 5 atau semester 6 sudah tertempatkan kerja. Ya, jadi yang memproses adalah bagian penempatan kerja kami, bagaimana intens selalu memberikan informasi ya kan, memberikan soft skill, training soft skill kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa kami supaya mahasiswa ini bisa memberikan gambaran ya kesiapan tentang masuk ke dunia kerja. Kemudian di slide selanjutnya ada informasi dari salah satu ini ya portal di Radar Tegal Official. Di berita menyampaikan pengangguran meningkat sekitar 7.000 lulusan SMK menganggur ya kan. Jadi fenomena seperti inilah yang perlu adanya solusi ya kan. Nah, jadi tingkat
pengangguran terbuka ya di wilayah kabupaten ini by data yang kita dapatkan pada tahun ini meningkat dibanding pada tahun sebelumnya. Pengangguran baru berasal dari lulusan SMK ya tentu ini secara keseluruhan ya ini yang kita rangkum bahwasanya ini yang menjadi semacam penggerakan ya yang ada di perguruan tinggi khususnya di Politeknik Bisnis, bagaimana Politeknik Bisnis ini memberikan solusi ya kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 ya baik lulusan SMK, SMA atau yang sederajat, bagaimana untuk menyiapkan menjadi tenaga profesional yang benar-benar siap masuk ke dunia kerja. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini ya, bagaimana perguruan tinggi untuk bisa memberikan solusi ya. Untuk itu Politeknik Bisnis hadir di Tegal dengan memberikan konsep pendidikan yang link and match ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, yang mana kebutuhan link and match ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Kemudian solusi seperti inilah yang kita terapkan ya, supaya mahasiswa-mahasiswa kami ya setelah lulus bisa dapat penempatan kerja dan bisa bekerja. Nah, dengan harapan ketika mahasiswa-mahasiswi kami sebelum lulus sudah bekerja, seperti yang tadi saya sampaikan, dia bisa meringankan beban orang tua, ya, bisa membiayai kuliah dengan biaya sendiri, ya kan. Kemudian bisa membuat bangga, ya kan. Nah, ini solusi seperti ini yang akan kita berikan, ya, dengan adanya beberapa problematika yang mungkin sering kita jumpai ya, bagaimana katanya dengan pengangguran tadi. Ya, untuk itu dengan adanya Politeknik Bisnis ini, insya Allah kita memberikan yang terbaik ya, supaya seluruh mahasiswa-mahasiswi kami sebelum lulus bisa bekerja. Nah, ketika mahasiswa-mahasiswi kami sudah memiliki pengalaman ya, experience selama 1-2 tahun ya, kemudian setelah lulus mereka menyandang gelar D3 ataupun yang sarjananya ya, harapannya ketika mereka sudah punya pengalaman tadi bisa meningkatkan karirnya ya. Nah, jadi atau mungkin bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, jadi karena apa? Kenapa harus politeknik gitu kan? Karena ya di Politeknik Bisnis ini kita memberikan solusi, karena Politeknik atau D3 ini minimal yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Ya, jadi level penempatan kerja kami adalah bisa dikatakan menengah ke atas ya, levelnya di bidang back office ya, bagian administrasi ya kan. Nah, jadi tentu sebelum mereka masuk ke dunia kerja, seluruh mahasiswa kami akan selalu dibekali. Nah, terutama di tiap semesternya kita undang beberapa pakar ya, atau mungkin narasumber yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, karena orientasi kami adalah bagaimana seluruh mahasiswa-mahasiswa kami sebelum lulus sudah bisa tertempatkan kerja. Dan alhamdulillah sekitar 90% ya, rata-rata mahasiswa-mahasiswi kita sebelum lulus sudah sudah bekerja. Nah, ini yang bisa memberikan solusi kepada seluruh warga masyarakat ya, khususnya adalah SMK Negeri 1 Selawi ini kita berikan solusi, dan alhamdulillah kita sudah cukup baik ya secara kerjasama. Tentu ada beberapa hal yang nanti akan kita berikan ya, berupa beberapa beasiswa ya kan, kemudian ada semacam kerjasama di bidang pendidikan tadi. Nah, tentu dengan adanya permasalahan tadi ya, baik pengangguran, kemudian bagaimana keterserapan di lapangan itu masih perlu difokuskan ya, kita berikan solusi ya, solusi bagaimana Politeknik Bisnis ini hadir memberikan kesempatan buat rekan-rekan semua yang saat ini masih duduk di kelas 12 ya, khususnya di SMK Negeri 1 Selawi atau
alumni yang masih bingung ya, tahun lalu masih bingung mau kuliah di mana ya, di Kota Tegal hadir perguruan tinggi yang memberikan solusi ya, solusi supaya rekan-rekan semua bisa hidup mandiri, bisa minimal bisa membanggakan orang tua sebelum lulus seperti itu. Kemudian pilih mana? Kuliah plus penempatan kerja, kuliah sambil kerja. Jadi jika di Politeknik Bisnis ini pasti kuliah akan diberikan sesuai dengan kebutuhan ya, dalam arti adalah kebutuhan dunia industri. Karena segala perkuliahan mata kuliah kami selalu up to date dalam hal apa sih yang sedang dibutuhkan ya kan di dunia industri saat ini. Nah, jadi insya Allah untuk perkuliahan kita selalu menyesuaikan atau tadi link and match ya dengan kebutuhan industri. Kemudian kuliah plus penempatan kerja. Nah, sama halnya dengan solusi tadi, bahwasanya kami di Politeknik Bisnis ini tidak hanya sebatas memberikan perkuliahan ya kan, tidak hanya sebatas memberikan pengajaran, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kita untuk ada proses penempatan kerja. Nah, jadi kami memberikan solusi kuliah bisa nanti dapat pengetahuan, kuliah plus penempatan kerja juga bisa, dan kuliah sambil kerja juga bisa. Dalam arti buat teman-teman semua yang mungkin ada kakak atau alumni yang saat ini sedang bekerja, kemudian ingin melanjutkan pendidikannya, ya kuliah sambil kerja bisa. Ya nanti kelasnya seperti apa nanti akan ada penyampaian dari saya mengenai slide-slide selanjutnya. Politeknik Bisnis seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwasanya kami perguruan tinggi vokasi jaminan penempatan kerja. Ya vokasi. Nah ini yang menjadi solusi bagi negeri. Dunia vokasi ini adalah dunia pendidikan yang tentunya membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran. Ya seperti halnya dengan SMK. Ya secara visi misi kita hampir sama nih dengan SMK, khususnya adalah SMK Negeri 1 yang mana outputnya bisa terserap ke dunia kerja. Ya sama halnya dengan Politeknik Bisnis ya, salah satu perguruan tinggi vokasi jaminan penempatan kerja. Tentu secara level pendidikan dan level pekerjaan nanti tentu adalah yang disesuaikan dengan standarisasi kelulusannya tadi ya, yaitu di bidang back office atau di bidang administrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah Politeknik Bisnis hadir memberikan nuansa pendidikan yang memang arahnya untuk jaminan penempatan kerja tadi ya, di mana perguruan tinggi ini ya Politeknik Bisnis ini satu-satunya yang berada di Jawa Tengah ya, perguruan tinggi khususnya di Tegal dan sekitarnya itu yang memberikan jaminan penempatan kerja. Nah, jadi seluruh mahasiswa-mahasiswi kami setiap semesternya tadi dibekali dengan kesiapan masuk ke dunia kerja, karena kita punya visi bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita tidak hanya bekerja ya, namun juga menyiapkan menjadi entrepreneur juga bisa ya, karena ada beberapa mahasiswa-mahasiswi kita yang memiliki bisnis yang tetap dipantau oleh dosen pembimbing yang ada di Politeknik Bisnis. Jadi kami Politeknik Bisnis memberikan solusi. Kami termasuk perguruan tinggi satu-satunya yang berada di Jawa Tengah, wabil khusus di Kota Tegal ya, dan juga sekitarnya yang memberikan jaminan penempatan kerja. Nah, kemudian kenapa harus Politeknik Bisnis ya? Di sini Politeknik Bisnis atau Polsti, yang pertama kurikulum sesuai dengan dunia kerja. Ya, seperti yang tadi disampaikan, metode pendidikan Polsti ini menggunakan metode kurikulum link and match ya, yang mana terpadu dan tepat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tentu dengan metode link and match ini mahasiswa akan bisa terjun secara langsung ya untuk mengaplikasikan ilmu di kelas ya, dan juga untuk bisa diterapkan di dunia kerja. Ya, sehingga lulusan Polsti insya Allah
sudah siap ya, tidak gagap secara teori maupun prakteknya ketika baru memulai ya di dunia kerja. Karena tadi persiapan kita, kurikulum kita disesuaikan dengan apa sih yang menjadi kebutuhan dunia industri saat ini. Makanya biasanya kita ada namanya AMT ya, Achievement Motivation Training juga, soft skill juga, yang mana narasumbernya kita undang dari beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Ya, khususnya adalah ada beberapa manajer di perusahaan apa untuk kerja di kita untuk memberikan materi ya kan, gambaran tentang kesiapan masuk ke dunia kerja, mengenai grooming ya kan, mengenai perform, komunikasi. Nah, ini penting ya, makanya kita benar-benar memberikan semacam arahan bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita secara performan ya, secara komunikasi skill itu diajarkan, diarahkan supaya siap masuk ke dunia kerja. Kemudian kenapa harus policy yang selanjutnya, lulusan dijamin kerja. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, setiap lulusan policy ya, Politeknik Bisnis mendapatkan jaminan kerja ya, dan alhamdulillah terbukti 95% sudah bekerja sebelum lulus ya. Jadi yang saat ini nanti ada testimoni secara langsung ya, ada beberapa mahasiswa itu yang mungkin yang bisa ya. Jadi jika memang untuk lebih detail perusahaan apa saja, nanti rekan-rekan semua yang ingin tanya bisa langsung datang langsung ke Politeknik Bisnis atau nanti bisa melalui media sosial kami ya, di Politeknik_Bisnis yang di Instagramnya ya. Silakan teman-teman semua untuk bisa menanyakan secara langsung gitu kan. Jadi kami lulusan dijamin kerja ini karena sudah menjadi tanggung jawab pihak kampus ya. Tentu alhamdulillah dengan mereka sudah bekerja, mereka sudah bisa membantu meringankan beban orang tua ya kan. Ini yang menjadi kebanggaan buat institusi kami Politeknik Bisnis, yang rata-rata adalah mereka sudah siap untuk meniti karir di masa yang akan datang. Kemudian lebih banyak pengajar praktisi daripada akademisi ya. Mungkin secara persentase ya bisa dikatakan 70-30 ya kan. Khususnya adalah mereka-mereka yang memasuki semester-semester di 4 ya, 5 dan lain sebagainya, karena sudah mulai benar-benar mereka menyiapkan lulusannya untuk siap masuk ke dunia kerja ya. Dosen pengajar tidak hanya mengajar tetapi juga aktif bekerja di perusahaan. Nah, ini beberapa dosen kami juga ada yang dari perusahaan relasi kami, kita berikan kesempatan untuk memberikan sharing ya kepada teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalnya di kerjaan ada semacam hal yang mungkin ingin di-sharingkan ya, jadi bisa ada diskusi secara langsung. Nah, jadi inilah tidak hanya ilmu ya di perusahaan yang dipakai ya pada khususnya, dan di dunia kerja pada umumnya ini yang terpenting ya, bahwasanya alhamdulillah secara porsi tentu kami memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar praktisi yang tentunya mereka sudah berpengalaman di bidangnya yang untuk memberikan sharing ya, bahwasanya setiap masuk ke dunia kerja butuh bimbingan dan arahan. Nah, makanya tenaga pengajar kami, dosen-dosen kami, insya Allah mereka sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Kemudian pilihan kelas ya, di Politeknik Bisnis ada 2 pilihan kelas ya, yaitu ada eksekutif kelas, kemudian ada bisnis kelas ya. Eksekutif kelas ini adalah kelas khusus untuk rekan-rekan semua kelas 12 atau alumni yang ingin kuliah ada jaminan penempatan kerjanya. Ya, jadi rekan-rekan bisa masuk di kelas eksekutif. Tentu kelas eksekutif ini kita batasin kuotanya ya. Nah, jadi untuk di Politeknik Bisnis itu per kelas kita memang di konsep maksimal 30 mahasiswa per kelas, karena supaya ada intens komunikasi antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi saat ini memang karena sedang pandemi, jadi proses pembelajarannya via daring ya, atau via online seperti itu. Kemudian kelas eksekutif ini tentu seperti yang tadi saya sampaikan ya, memberikan semacam kesiapan ya, yang mana tentu masuk di
eksekutif kelas ini kita kuotanya dibatasin. Untuk itu buat rekan-rekan semua yang benar-benar ingin bergabung di Politeknik Bisnis kelas eksekutif segera ya, karena biasanya di gelombang 1 itu sudah mulai banyak yang melakukan pendaftaran di Politeknik Bisnis. Kemudian kelas bisnis kelas ya, atau kelas karyawan ya. Bisnis kelas ini diperuntukkan buat teman-teman semua yang nantinya mungkin setelah lulus memilih untuk bekerja ya, di samping itu ingin melanjutkan kuliah ya, bisa ngambil di kelas karyawan atau kelas bisnis. Nah, jadi rata-rata kelas bisnis ini adalah mereka yang bekerja atau karyawan di PT atau di industri ya kan, atau di perusahaan lain, kemudian ingin melanjutkan kuliah ya. Tapi perlu saya sampaikan, dua hal ini berbeda, kelas eksekutif dan bisnis. Kelas eksekutif memang ada proses penempatan kerja. Nah, untuk kelas bisnis memang non penempatan kerja. Tetapi ketika ada informasi, ya biasanya kita memberikan informasi kalau misalnya memang butuh informasi mengenai lowongan pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi bisnis kelas ini secara waktu kuliah itu tidak mengganggu insya Allah, karena perkuliahan kita dilakukan malam ya, dalam arti jam sekitar setengah 7 malam sampai dengan jam 9 ya. Nah, tentu ini diharapkan ketika teman-teman semua bekerja di kantor ya, atau di industri, di perusahaan, pagi sampai dengan sore ya. Kemudian nanti malamnya kuliah untuk kelas karyawan atau ekstensi lah, atau kelas kalau di kita menyebutnya adalah bisnis kelas. Nah, jadi ini dua kelas yang kita buka ya. Jadi buat teman-teman semua, kami sudah membuka pendaftaran ya buat teman-teman semua yang ingin bergabung, segera konfirmasi ke Politeknik Bisnis ya, nanti bisa kita sharing sama-sama ya. Kemudian ini dia program unggulan kita ya, ada D3-nya manajemen perusahaan, kemudian ada D3 akuntansi, kemudian ada yang S1-nya manajemen bisnis. Saya lulusannya SMK-nya mungkin otomotif atau mungkin tata busana ya. Ya, kita ketika teman-teman semua masuk di Politeknik Bisnis, insya Allah semua akan dari awal kembali ya. Jadi tidak perlu khawatir, dari beberapa jurusan yang ada, insya Allah bisa masuk di di program unggulan kita. Ya, tinggal disesuaikan dengan kira-kira teman-teman semua lebih condong untuk mempelajari yang apa, baik yang D3 manajemen perusahaannya, atau akuntansi, atau yang mau manajemen bisnis dan retail. Jadi program unggulan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Manajemen ataupun akuntansi ini benar-benar sangat prospek untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ini juga ada beberapa ya, ada mahasiswi kami ya yang tertempatan kerja yang harusnya join di Zoom meeting kali ini karena ada piket yang harus datang, jadi nggak bisa hadir. Mbak Feby ini dari SMK Pusponegoro Brebes ya, alhamdulillah sudah tertempatan kerja juga. Kemudian ada Mas Revido juga, dia masih semester 4 atau 5 ya kalau nggak salah, dia sudah bekerja saat ini alhamdulillah ya. Kemudian ada Mbak Yusfiana Dewi Pratiwi ya, yang insya Allah sudah join juga di Zoom meeting kali ini, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Kemudian ada Mbak Ika juga sama ya, ini mahasiswi kami yang sudah tertempatan kerja sebelum lulus. Kemudian ini ada Mbak Retno ya, dia di PT Zurich Topaz Life ya, bagian admin. Kemudian ini ada Mas Dimas Nurfadila juga, sekarang bekerja di Kospin Jasa ya sebagai kasir. Nah, ini beberapa mahasiswa-mahasiswi kami yang saat ini masih kuliah ya, dan alhamdulillah mereka sudah tertempatkan kerja dan sudah bekerja pastinya ya. Nah, ini ada beberapa yang mereka saat ini sudah membuktikan bahwasanya mereka kuliah di Politeknik Bisnis pastinya dengan harapan minimal tidak menjadi pengangguran ketika lulus nanti, seperti itu. Ini juga sama Mbak Devi ya, dia juga kerja di BPR, dan ini ada beberapa alumni kita ya yang masih bekerja. Nah, ini ada testimoni dari relasi perusahaan kami ya, ada dari PT Putri Tunggal Mandiri menyampaikan tentu
SDM dari Politeknik Bisnis IT bisa kompeten dan profesional untuk kebutuhan di Putri Tunggal Mandiri, dan juga ada 3 bintang sejahtera ya. Nah, ini beberapa yang menjadi relasi kami yang setiap periodenya meminta untuk SDM-nya. Kemudian kita juga ada beberapa beasiswa ya yang nantinya teman-teman semua bisa dapatkan. Ada beasiswa dari Dikti ya, PPA. Nah, ini nanti buat teman-teman semua kalau misalnya sudah bergabung di Politeknik Bisnis akan ada kesempatan buat peningkatan prestasi akademik ya. Kemudian ada beasiswa yayasan dari Politeknik Bisnis juga ya. Kemudian ada beasiswa minat bakat. Jadi buat teman-teman semua yang punya sertifikat juara lomba bakat apa ya kan di bidang olahraga maupun di bidang yang lain, juara itu nanti bisa dilampirkan dan bisa mengajukan ke Politeknik Bisnis. Kemudian ada beasiswa Hafiz Quran. Jadi buat teman-teman semua atau mungkin ada yang saudara tetangga yang Hafiz Quran ya, entah juz berapa ya kan, nanti bisa dikonfirmasi ke kita, nanti insya Allah kita akan berikan beasiswa. Kemudian ada beasiswa bidik misi ya. Jadi beasiswa bidik misi ini tentu adalah beasiswa yang 100% nanti akan kita berikan ya. Tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan ya. Kemudian ada beasiswa relasi perusahaan Polsti. Kita juga sudah kerjasama dengan beberapa relasi perusahaan kami yang mana akan memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa-mahasiswi yang nantinya mau bergabung di Politeknik Bisnis seperti itu. Nah, ini program khusus untuk di bulan November buat rekan-rekan semua kelas 12 ya yang saat ini ingin bergabung di Politeknik Bisnis. Kita ada memasuki program pragelombang ya, potongan biaya pendaftaran ya. Kemudian kita masih masuk jalur free test, dan tentunya nanti kita akan berikan fee uang gedung bebas ya, free ya. Tentu kuotanya terbatas ya. Buat rekan-rekan semua yang berminat ya, segera konfirmasi ke humas kami ya, yang pasti mereka akan memberikan konsultasi yang pendidikan di Politeknik Bisnis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai gambaran Politeknik Bisnis. Semoga ini bisa menjadikan semacam wawasan ya buat teman-teman semua ketika bingung ingin melanjutkan kuliah di mana. Yang pasti nggak usah jauh-jauh, di Politeknik Bisnis di Kota Tegal ada perguruan tinggi yang insya Allah bisa menjadikan solusi supaya teman-teman semua bisa masuk ke dunia kerja dan bisa bekerja sebelum lulus. Dari saya itu aja, Mbak Alfi, saya serahkan sepenuhnya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti segala informasi ada sesi tanya jawab bisa langsung dikonfirmasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Alfi. Terima kasih ya Bapak Puan yang telah menyampaikan materi tentang Politeknik Bisnis. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi ya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu bincang-bincang dengan mahasiswa Politeknik Bisnis langsung yang sudah tertempatkan kerja. Mungkin untuk Mbak Ika bisa ini ya, nyalakan ininya suaranya, Mbak Ika Nuraini. Halo Mbak Ika. Ya, Kak Alfi. Ya, nah ini adalah salah satu mahasiswa Politeknik Bisnis yang sekarang semester berapa Mbak Ika? Saat ini saya semester 6. Semester 6. Mungkin perkenalan dulu ya untuk menyapa adik-adik kelas 12 nih. Barangkali ada yang udah kenal atau mungkin yang sering lihat di sosial medianya, mungkin silakan bisa perkenalan dulu Mbak Ika. Ya, baik. Terima kasih Kak Alfi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, biasa dipanggil Ika. Dan saya mahasiswa Polsi program manajemen dan saat ini saya semester 6.
Dan mohon doanya, saat ini saya sedang disibukkan dengan tugas akhir. Minta doanya kepada semuanya, semoga saya dapat berjalan dengan lancar. Oke, berarti Mbak Ika ini sudah mengerjakan yang namanya tugas akhir ya. Disambi bekerja juga, Mbak Ika bisa? Bisa, alhamdulillah. Oh, bisa ya. Nah, untuk ini nih pertanyaannya, sekarang Mbak Ika sudah bekerja di mana nih? Ya, alhamdulillah ya, di akhir semester 4 saya sudah ketempatan kerja di situ, dan saat ini saya di bagian PPCL atau biasa dikenalnya mungkin dengan administratif ya, dan saya sudah bekerja di sini selama kurang lebihnya 1 tahun lebih. Seperti itu Kak Alfi. Berarti 1 tahun udah bekerja di FIF Group ya? Iya Kak. Nah, sebelumnya Mbak Ika ini alumni dari sekolah mana nih Mbak Ika? Ya, saya sendiri alumni dari SMK Negeri 1 Ciputuri atau mungkin lebih dikenalnya dengan Smekar ya Kak. Smekar, jurusannya apa nih Mbak Ika nih dulu waktu SMK? Ini saya jurusan marketing. Berarti pemasaran ya? Iya betul Kak Alfi. Nah, sebelumnya nih mau tanya dulu, kenapa sih Mbak Ika dulu ini memilih Politeknik Studi Bisnis untuk melanjutkan perguruan tinggi kayak gitu? Iya, dulu saya memilih Politeknik Studi Bisnis karena ada jaminan penempatan kerja. Kenapa? Karena saya tidak mau ribet untuk mengurus mencari pekerjaan sendiri. Saya jaminan ya. Karena saya nggak mau mencari pekerjaan sendiri, ikut lamaran ke sana kemari ya. Kalau di bisnis ini kan kita sudah di tempat, nah kita tinggal datang untuk yang namanya interview, seperti itu Kak. Oh gitu, berarti lebih memilih ke yang penempatan kerjanya ya Mbak Ika. Sebelum berganti ke mahasiswa yang lain nih, mungkin ada pesan nggak sih untuk kelas 12 khususnya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Selawi? Mungkin ada pesan buat adik-adik kelas 12-nya dari Mbak Ika nih. Oke, pesan saya untuk siswa-siswi kelas 12 nih, khususnya dari SMK Negeri 1 Selawi, pesan dari saya, tetap semangat. Mungkin saat ini KBM-nya dilakukan melalui online ya, dan putus asa, saya doakan semoga nanti kalian lulus dengan yang memuaskan dan dapat meraih cita-cita yang kalian impikan. Dan untuk nantinya ketika kalian ingin melanjutkan kuliah, jangan sampai pilih tempat kuliah. Nah, mungkin itu saja, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih ya Mbak Ika. Mungkin ini lagi bekerja ya Mbak Ika? Iya, ini lagi di ruang kerja. Oke, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk menyapa adik-adik kelas 12 dari SMK Negeri 1 Selawi. Barangkali mau dilanjutkan pekerjaannya, silakan aja, karena terima kasih udah bergabung di Zoom kali ini ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya nih untuk mahasiswa dari Politeknik Studi Bisnis ada Mbak Yusviana Dewi Pratiwi. Monggo Mbak Yusfi bisa nyalakan ininya, suaranya. Ya, halo Mbak Alfi. Oke, sebelumnya ini adalah juga salah satu mahasiswa Politeknik Studi Bisnis, Mbak Yusviana. Mungkin bisa perkenalan diri ya, seperti Mbak Ika kemarin untuk menyapa adik-adik kelas 12 dari SMK 1 Selawi ya. Monggo Mbak. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusviana Dewi Pratiwi. Saya merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Studi Bisnis Tegal. Oh, sekarang ngambil jurusan apa nih, program kelas atau jurusan apa Mbak Yusfi di Politeknik Studi Bisnis? Sekarang saya kebetulan di program studi akuntansi Mbak Alfi. Akuntansi, mengambil D3 akuntansi ya berarti? Sebelumnya udah bekerja di mana Mbak Yusfi? Sekarang saya sudah bekerja di CV Rezeki Abadi Masineri di perusahaan jasa manufaktur Mbak. Begitu, sebagai apa ini Mbak Yusfi? Di sini saya sebagai staff accounting. Kebetulan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih di sini. Alhamdulillah ya. Berarti dari mulai kapan nih Mbak Yusfi untuk penempatan kerjanya? Dari bulan sekitar Septemberan lah, September awal. Kalau Mbak Yusfi sendiri ini alumni dari sekolah mana Mbak Yusfi? Saya kebetulan alumni dari SMA Negeri 1 Kramat. Oh, Kramat. Jurusannya apa? Kebetulan jurusannya IPA, tapi kuliahnya akuntansi. Oh gitu, berarti bisa mengikuti ya dari awal ya?
Ya, awalnya sih mungkin sulit, tapi kan karena dengan latihan terus, belajar terus gitu kan, jadi kan alhamdulillah banyak ilmu. Dan alhamdulillah kan sekarang sudah tertempatkan kerja juga di bagian accounting juga ternyata. Berarti bisa mengikuti ya Mbak Yusfi ya? Iya. Gitu. Nah, pertanyaan intinya nih, kenapa sih Mbak Yusfi untuk memilih Politeknik Bisnis sebagai penerus perguruan tinggi Mbak Yusfi nih? Alasan pertama yang paling penting, Politeknik Bisnis itu perusahaan universitas yang beda dari yang lainnya Mbak, gitu. Narik perhatian saya lah dari awal. Bedanya di mananya nih? Pasti kan ada keunggulan dalam jaminan penempatan kerja. Karena kan saya berkeinginan selain kuliah kan saya juga pengen sambil bekerja. Ya, tapi di mana nggak pengen sambil bekerja itu nggak pengen susah-susah nyari kerja lah, pengen ada belajar ya udah ada jaminan penempatan kerjanya kayak gitu. Dan kebetulan di Politeknik Bisnis kan ada jaminan penempatan kerjanya ya Mbak. Iya betul. Benar-benar menarik perhatian saya dari awal gitu. Dan alhamdulillah ketika di akhir semester 3 menjelang semester 4 saya sudah tertempatkan kerja juga. Alhamdulillah ya untuk bisnis. Nah, mungkin ada pesan nih dari Mbak Yusfi untuk kelas 12 dari SMK 1 Selawi ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Boleh. Untuk adik-adik kelas 12 SMK Negeri 1 Selawi, yang pasti tetap semangat buat sekolahnya dan pilih politeknik atau perkuliahan yang menjamin untuk ke depannya, masa depannya kalian. Selain kita mencari ilmu kan pasti kita butuh kerja gitu. Nah misal kalian nggak pengen susah-susah payah gitu mencari pekerjaan yang bisa milih ke Politeknik Bisnis itu pilihan yang tepat menurut saya. Karena ada buktinya saya yang sudah tertempatkan kerja seperti itu Mbak. Berarti Mbak Yusfi ini lagi di tempat kerja atau gimana nih? Kebetulan lagi di tempat kerja Mbak. Oh gitu, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk menyapa adik-adik kelas 12 dari SMK 1 Selawi ini ya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin bisa dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih udah bergabung di Zoom kali ini. Iya. Mungkin selanjutnya untuk mahasiswa Politeknik Bisnis yang lainnya ya. Nah, terima kasih ya Mbak Yusfi, saya ucapkan. Mungkin selanjutnya mahasiswa dari Politeknik Bisnis ada Mbak Nurma Khairunida. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Selamat pagi Mbak Nurma. Ya, selamat pagi Mbak Alfi dan Mbak Nurma. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa adik-adik kelas 12 ini. Sebelumnya bisa perkenalkan namanya, asal sekolahnya, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu Mbak Nurma dan menyapa adik-adik kelas 12 ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik dari SMK 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurma Khairunida. Saya dari jurusan D3 Akuntansi Politeknik Bisnis Tegal. Saya alumni dari Iman Babakan, jurusan IPA. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah tertempatkan kerja sebagai admin keuangan di CV Sukses Hidup Mandiri. Alhamdulillah ya, berarti sekarang ini lagi bekerja atau lagi di rumah nih? Lagi bekerja, kebetulan. Lagi bekerja ya. Gitu, terima kasih juga ya untuk waktunya untuk menyapa adik-adiknya kelas 12 dari SMK 1 Selawi ya. Ini nih untuk pertanyaannya, kenapa sih Mbak Nurma ini memilih perguruan tinggi Politeknik Bisnis untuk melanjutkan perkuliahannya? Ya, saya memilih Politeknik Bisnis Tegal karena Politeknik Bisnis Tegal merupakan satu-satunya perguruan tinggi khususnya di Kota Tegal yang menawarkan jaminan penempatan kerja kepada mahasiswa-mahasiswanya. Dan alhamdulillah itu tidak hanya sebagai penawaran saja tetapi terbukti. Buktinya untuk saat ini saya sudah bekerja sebagai admin keuangan di CV Sukses Hidup Mandiri. Kebetulan saya sudah bekerja sejak bulan Maret, jadi ini sudah 9 bulan. Dan 9 bulan saya bekerja sebagai admin keuangan di sini. Selain itu juga
letak kampus Politeknik, ya selain itu juga karena letak Politeknik Bisnis yang strategis berada di tengah-tengah kota, dan kebetulan saya merupakan orang asli Tegal ya, jadi untuk menuju ke kampus juga dekat juga, seperti itu. Untuk jarak lokasi dari Politeknik ke rumahnya Mbak Nurma ini jauh atau enggak nih? Atau perlu ngekos atau gimana? Enggak sih, kebetulan rumah saya di Laju ya? Di Laju sekitar 10 menit, 15 menit. Terima kasih ya Mbak Nurma. Mungkin ada nih pesan atau ininya untuk kelas 12 untuk siswa-siswi dari SMK 1 Selawi, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Ya, untuk adik-adik SMK Negeri 1 Selawi, pesan saya tetap semangat belajar meskipun untuk saat ini ya di masa pandemi belajar secara online melalui daring. Semoga kalian tetap semangat belajar dan semoga dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan tentunya tentukan pilihan perguruan tinggi kalian sejak dini untuk masa depan yang lebih cerah, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oh gitu. Sebelumnya Mbak Nurma ngikutin apa nih program atau mungkin dapat beasiswa atau mungkin UKM dari Politeknik Bisnis, mungkin bisa disampaikan untuk cerita ke adik-adik kelas 12-nya nih buat gambaran aja nanti. Ada nggak? Ya, kebetulan saya juga mendapatkan beasiswa di Politeknik Bisnis Tegal, dan saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Bisnis Tegal. Kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Politeknik Bisnis Tegal. Dan ada beberapa UKM juga yang saya ikuti, diantaranya ada IMK, Ikatan Muslim Kampus. Ya, dari berbagai organisasi yang terdapat di Politeknik Bisnis Tegal, tentunya itu sangat dapat membantu saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki dan untuk menambah pengalaman saya. Gitu. Terima kasih untuk waktunya untuk menyapa adik-adik kelas 12 ini. Mungkin barangkali bisa dilanjutkan pekerjaannya juga silakan. Saya ucapkan terima kasih kembali telah bergabung dan menyapa adik-adik melalui Zoom kali ini ya Mbak Nurma ya. Selanjutnya ada mahasiswa yang terakhir, ada Mbak Winda ya. Karena Mbak Winda ini tadi ada kontak karena nggak bisa ngikutin atau untuk menyapa adik-adik kelas 12, mungkin Mbak Winda bisa menyapa di lain waktu ya. Karena ini juga ada masalah pekerjaan, karena Mbak Winda ini kali ini ada keperluan di tempat kerjanya, jadi nggak bisa untuk menyapa adik-adik kelas 12 kali ini ya. Mohon maaf untuk adik-adik kelas 12 karena Mbak Winda nggak bisa mengikuti acara Zoom kali ini. Nah, untuk acara selanjutnya ada tanya jawab dari siswa-siswi SMK 1 Selawi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, karena ini untuk 5 penanya pertama akan mendapatkan merchandise dari Politeknik Bisnis yang nanti bisa diambil di kampus. Jadi silakan untuk sesi pertanyaannya bisa dibuka, bisa melalui chat via Zoom ya, atau mungkin dari Facebook bisa ditanyakan langsung, nanti akan dipilih oleh pihak Politeknik Bisnis, seperti itu. Barangkali ada yang mau tanya bisa raise hand ya, ada di raise hand itu, kemudian raise hand silakan di YouTube, di Zoom ya. Di Zoom dan di Facebook juga bisa. Nah, sebelumnya untuk ininya bisa nanti mengisi daftar hadir di chat Zoom itu sudah ada linknya, nanti bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Ya, yang mau tanya bisa raise hand dan bisa nyalakan mic-nya. Nanti untuk pertanyaan bisa dijawab oleh mungkin Pak Wawan atau mungkin bisa saya sendiri juga bisa ya.
Gimana, ada yang mau ditanyakan seputar tentang materi Politeknik di Bisnis? Silakan. Oke, baik. Karena nggak ada, nanti barangkali di sini malu untuk mengatakan, nanti bisa ini aja sih ya, PC aja. Nanti bisa nomornya bisa minta di koordinatornya. Baik, karena ini sudah memasuki sesi tanya jawab yang sudah berakhir, kita udah di penghujung acara. Ini pakai ini berarti. Oke, terima kasih ya kepada adik-adik yang telah mengikuti acara Zoom kali ini. Ya, karena waktunya juga terbatas. Mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Agung sebagai koordinator acara kali ini ya. Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Alfi dan Pak Wawan ya, dan juga segenap alumni atau lulusan dari Politeknik di Bisnis yang tadi sudah menyampaikan testimoninya. Demikian untuk anak-anakku, terutama untuk kelas 12 SMK Negeri 1 Slawi, tadi sudah kita ikuti bersama sosialisasi dari Politeknik di Bisnis Tegal, yang mana sangat luar biasa sekali program-program yang ditawarkan, kemudian jurusannya, kemudian ada program beasiswanya, ya kemudian tadi disebutkan juga ada jaminan kerja ya. Jadi insya Allah ini merupakan salah satu solusi ya bagi anak-anakku ataupun alumni yang mungkin masih saat ini masih belum bekerja ataupun bisa menjadi salah satu jalan ya. Semoga kedepannya bisa sukses. Ya. Baik, kiranya demikian karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan dan menghendaki kontak person, nanti bisa dari pihak di bisnis bisa menyampaikannya di kolom komentar Facebook fanpage SMK Negeri 1 Slawi, atau mungkin lewat saya nanti juga akan saya menyebarkan ke para siswa. Kemudian juga video ini otomatis nanti juga bisa dilihat kembali oleh para peserta didik yang mungkin belum sempat atau belum mengikuti kegiatan ini, juga akan diupload di YouTube Humas dan akan disebarkan kembali kepada peserta didik SMK Negeri 1 Slawi, sehingga bagi yang belum mengikuti otomatis masih bisa melihatnya. Baik, kira-kira demikian. Kami dari SMK Negeri 1 Slawi juga sangat berterima kasih kepada Politeknik di Bisnis. Kemudian juga sekaligus mohon maaf apabila dalam kegiatan ini kurang maksimal. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung.